Film diawali dengan memperlihatkan peringatan Tahun Baru Imlek yang berada di London, Inggris. Terlihat beberapa pria dengan tampang sangar sedang saling telepon. Pasti mereka sedang mencari seseorang. Dan tentu saja dengan gelagat mereka bukan orang yang baik. Perkenalkan, ini adalah Kin dan istrinya. Merekalah yang akan ditangkap oleh orang-orang sangar barusan. Saat sedang menikmati suasana dan sambil jalan, tak lama kemudian Kin akan video call dengan anaknya yang sedang meneliti tentang hewan di Afrika. Anak Kin ini bernama Farida. Dia adalah seorang peneliti hebat, cantik, dan wow. Sebenarnya Kin dan istrinya sudah memiliki 2 bodyguard yang bodi mereka biasa saja. Tapi karena penjahatnya sudah berencana dan menang jumlah, jadi Kin dan istrinya berhasil ditangkap dan dibawa ke bos mereka yang bernama Broto. Kin tidak kenal dengan Broto, tentu saja. Broto sebenarnya juga adalah orang sewaan beserta anak-anak buahnya. Yang sebenarnya benar-benar mencari Kin adalah Omar. Sebenarnya Kin dahulu pernah bekerja dengan bapaknya Omar. Jadi bapaknya Omar ini sebenarnya adalah teroris. Namun Kin terlambat untuk keluar dari pekerjaan itu. Hingga akhirnya Kin melaporkannya itu dulu kepada polisi di sana. Hingga bapaknya Omar tewas tertembak saat penangkapan. Makanya Omar akan berencana membalas dendam itu kepada Kin, sekaligus bertanya apa rahasia-rahasia perusahaan yang pernah disimpan oleh bapaknya dahulu. Jauh-jauh hari Kin juga setelah bekerja sama dengan badan keamanan yang bernama Vanguard. Vanguard adalah perusahaan profesional yang menyediakan jasa perlindungan. Para anggota Vanguard merupakan mantan tentara atau tenaga keamanan yang sudah ahli. Lewat kamera pengawas, badan Vanguard telah mengetahui bahwa Kin dan istrinya telah diculik. Pimpinan Vanguard kemudian menghubungi 2 anggotanya yang juga berada di London, Inggris. Kemudian memerintahkan mereka untuk bertugas membebaskan Kin dan istrinya. Vanguard dipimpin oleh orang yang bernama Tang, yaitu diperankan oleh Jackie Chan. Dan 2 anggota Vanguard yang akan menyelamatkan Kin di London adalah Lei dan Kin Huan. Bukan Kong Guan ya bro. Setelah mengetahui lokasi para penculik, Lei dan Kin Huan sekarang bergerak untuk menyelamatkan Kin. Mereka berdua tanpa senjata dan berhasil mengalahkan 1 orang penjaga di depan rumah. Lalu selanjutnya mereka akan masuk mengalahkan orang yang lebih banyak dengan senjata api dan senjata tajam. Di dalam rumah baku tembak pun tidak dapat dihindarkan. Kin Huan berhasil kabur dengan istrinya Kin lewat dapur dan pintu belakang. Sedangkan Lei dan Kin harus melompat dari lantai 3 rumah tersebut supaya bisa selamat dari kejaran Broto dan anak-anak buahnya. Kemudian mereka berempat dijemput oleh salah satu anggota mereka lagi yang bernama Mia dengan sebuah mobil limousine yang sangat mengkilat. Karena kartu identitas Lei ketinggalan, Broto pun melihatnya lalu menelpon kepada Omar mengatakan bahwa 2 target mereka telah kabur dan dibawa lari. Dan inilah Vanguard. Omar mengetahui bahwa Kin memiliki putri yang kita lihat sedang video call dengan ayahnya di awal tadi di Afrika. Lalu Omar memerintahkan Broto beserta semua anak buahnya untuk menyusul putrinya Kin, lalu menculik putrinya Kin tersebut. Kin tahu bahwa Omar tidak akan tinggal diam, makanya dia percaya bahwa putrinya pasti juga akan diculik. Pemimpin Vanguard Tang beserta anak-anak buahnya akan menyusul ke Afrika. Singkat cerita, terlihatlah di Afrika, Farida sedang bermain dengan kucingnya beserta 1 temannya lagi. Kucingnya bernama Charlie, tidak usah pakai ST12. Tibalah Tang beserta teman-teman Vanguard-nya. Namun, selang beberapa menit, datang juga Broto beserta anak buah mereka. Pergelutan yang seru pun terjadi. Di sini, teman Farida tertembak. Tapi mereka semua berpisah. Setelah Farida membawa mobilnya bersama Lei menyeberangi sungai. Entah beli di mana mobilnya, karena ketika di sungai bisa berubah menjadi seperti kapal. Broto dan anak buahnya harus memutar cukup jauh demi mengejar Farida. Sedangkan Tang dan Mia pun juga harus menyusul Lei karena hari sudah petang. Farida dan Lei menginap di rumah pohon yang sudah disiapkan Farida jauh-jauh hari. Esoknya Broto dan anak buahnya sambil membawa 2 ekor hyena yang imut telah sampai di dekat rumah pohon. Begitupun Tang dan Mia yang berhasil menyusul, padahal jalan kaki. Mereka berempat berhasil kabur dengan mobilnya, sedangkan Broto terus mengejar. Lagi-lagi mobil Farida jatuh ke sungai. Tapi aman, mobilnya bisa jadi kapal. Namun Broto dan anak buahnya telah siap mengejar dengan perahu karet serta speedboat.
Lagi-lagi di sungai, pergelutan pun terjadi. Setelah cukup sengit, Lei berhasil dikalahkan oleh Broto dan anak buahnya. Jadi Lei dan Farida berhasil dibawa. Sedangkan Tang dan Mia hampir saja terbawa air terjun dan terjebak di bebatuan. Tak lama, muncullah anggota Vanguard lain dengan membawa helikopter untuk menyelamatkan Mia dan Tang. Di kantor Vanguard, Omar mengirim video Farida dan Lei yang sedang disekap. Lalu, Qin pun menaruhkan dirinya untuk ditukar dengan mereka berdua. Setelah kedua belah pihak antara Omar dan Vanguard setuju akan pertukaran, Tang menyiapkan pasukannya untuk sebuah rencana. Markas besar Omar berada di Jiadebala, daerah Timur Tengah. Markas Omar dijaga ketat oleh banyak anak buahnya. Rencana Tang dimulai. Tang meminta bantuan orang yang rumahnya berada di dekat markas Omar untuk menunjukkan jalan untuk anggota Vanguard menerobos diam-diam. Mia juga menyamar menjadi pelayan pengantar buah untuk Omar. Anggota lainnya menjalankan robot hewan dengan kamera pengintai. Terlihat di sana Lei yang sudah diikat bom waktu dengan bom ranjau juga di kakinya. Ketika malam tiba, anggota Vanguard mulai beraksi. Seorang sniper dengan baju daun mengendap-endap naik ke sebuah pohon di dalam markas. Beberapa anggota lain masuk lewat saluran air dan Mia juga sudah berada di dalam markas dengan penyamarannya sebagai pelayan. Nah, esok hari pun tiba. Tang dan Qin telah bersama Broto akan memasuki markas untuk melakukan pertukaran. Terlihat Farida yang sedang diikat dan dikalungkan pedang. Makanya, Qin menyerahkan koper yang berisi berkas-berkas kepada Omar. Omar marah besar karena merasa berkasnya belum lengkap. Dia memperlihatkan bom yang dipakaikan kepada Lei akan meledak dalam waktu 3 menit. Dan sesaat sebelum leher Farida ditebas, sniper yang berada di atas pohon menembak anak buah Omar. Setelah itu pergelutan dan baku tembak pun terjadi. Hin Huan dan anggota lainnya berfokus untuk menyelamatkan Lei. Setelah baterai bom dapat dinonaktifkan serta terhindar dari ledakan ranjau, Hin Huan dan Lei juga terlibat baku tembak. Singkat cerita, mereka semua berhasil keluar lewat pintu yang sudah direncanakan. Baku tembak pun berlanjut di luar markas, banyak korban pun berjatuhan. Karena Qin merasa tersudut dan anggota Vanguard banyak yang tertembak, Qin menyerahkan diri kepada Omar dan meminta Tang untuk segera membawa pergi Farida serta anggotanya. Qin kembali dibawa ke markas. Omar lalu menyiksa Qin dan terus bertanya di mana uang dan emas yang disimpan bapaknya dulu. Setelah Qin mengaku dan memberitahu Omar, Omar segera menghubungi rekan bisnis bapaknya dulu, yaitu Marder. Marder adalah penyuplai senjata penghancur massal yang dulu dipesan bapaknya Omar. Namun dulu bisnis gagal, karena bapaknya Omar harus tewas di tangan militer Timur Tengah. Dan kali ini, bisnis senjata penghancur massal itu akan segera diselesaikan. Nah, Omar butuh uang dan emas bapaknya itu untuk ditukarkan dengan senjata penghancur massal. Vanguard bekerja sama dengan militer Timur Tengah untuk mengetahui di mana tempat akan terjadinya pertukaran itu. Mia dan 2 anggota Vanguard lainnya menyamar dan mendekati Marder agar bisa mendapatkan informasi pertukaran dengan meretas ponsel mereka. Lalu diketahuilah tempat pertukaran Omar dan Marder adalah di sebuah gudang showroom mobil dan di sanalah bapaknya Omar menyimpan harta-harta besarnya, yaitu mobil-mobil mewah yang terbuat dari emas. Pertukaran pun berhasil. Omar telah mendapatkan remote kendali senjata penghancur massal itu. Tak lama kemudian, gudang showroom itu telah dikepung oleh pihak militer. Mengetahui hal itu, Omar segera mengaktifkan senjata penghancur massal dan menargetkan markas militer yang dahulu menewaskan bapaknya. Saat pihak militer mendobrak masuk, Omar, Marder, dan semua anak buah mereka serta juga membawa Qin kabur menggunakan mobil-mobil emas tadi. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Omar serta Marder dengan anggota Vanguard dan militer. Sementara itu, senjata penghancur massal sudah mulai melakukan serangan. Anggota militer pun bersiap untuk mencegah terjadinya kehancuran. Terjadilah perang senjata nuklir antara pasukan militer dan senjata otomatis milik Omar itu. Nah, kita beralih lagi ke jalanan. Di jalanan, Omar menabrak mobil-mobil yang berada di depannya. Karena terkepung, Omar pun menerobos masuk ke gedung pusat perbelanjaan. Semacam mall lah seperti itu. Dan Qin pun berada di dalam mobil itu.
Marder dan anak buahnya sudah pada tertangkap, hanya tersisa Omar, Broto, dan si Sandra yaitu Kin. Namun di dalam gedung, mobil Omar pun terbalik, lalu mereka semua keluar. Omar yang sambil menodongkan pistol kepada Kin terus berlari, diikuti oleh Broto. Lei dan Tang yang terdepan dalam pengejaran. Omar pun terus berlari hingga di ruangan akuarium raksasa. Di sanalah terjadi duel menegangkan antara Lei melawan Broto, serta Tang melawan Omar. Lei pun berhasil melumpuhkan Broto. Pergelutan Tang dan Omar pun cukup seru, hingga membuat Omar tak sengaja menembak kakinya sendiri. Lalu dengan jurus Smackdown, Tang melempar Omar ke dalam akuarium yang berisi hiu. Beginilah nasib Omar setelah tertembak sendiri kakinya dan mengeluarkan darah, dia terjun bebas ke dalam akuarium hiu. Taulah apa yang terjadi selanjutnya. Nah, teman-teman FF, itulah ringkasan film Vanguard. Saya tahu penjelasan saya masih sangat kurang dan semoga teman-teman semua mau berbagi pengalaman dan kritiknya kepada saya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton channel FF. Dah.